Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang sadari atau periksa payudara sendiri. Kelompok 1 terdiri dari Sri Wulan Singyawati, Nanda Afrilianti, Cisera Kusuma Wijaya, dan Cica Repita, dosen pengampu mata kuliah asuhan kebidanan pada kesehatan reproduksi, yaitu Ibu Rita Ariesta SST MKes. Yuk deteksi dini kanker payudara dengan sadari. Periksa payudara sendiri. Kanker payudara menduduki peringkat kedua setelah kanker leher rahim. Menurut statistik, hampir 85% dari seluruh kejadian kanker ditemukan oleh penderita itu sendiri. Sekitar 60% pasien kanker payudara di Indonesia baru mengetahui penyakitnya saat sudah memasuki stadium lanjut. Kanker yang ditemukan pada stadium awal tentu memberikan harapan hidup lebih lama daripada ditemukan pada stadium lanjut. Oleh karena itu, apabila deteksi dini terhadap kanker payudara dilakukan, tentunya dapat mencegah penyakitnya semakin parah. Salah satu usaha untuk menurunkan angka kematian terhadap kanker payudara adalah dengan melakukan pencegahan primer, deteksi dini melalui metode sadari, atau pemeriksaan payudara sendiri. Adapun Keputusan Kesehatan Republik Indonesia Nomor 796 Menkes SK 7/2010 disebutkan bahwa pada perempuan sejak pertama kali mengalami haid dianjurkan melaksanakan sadari. Adapun insiden kanker payudara di dunia, dari 19,3 juta kanker di dunia, kanker yang paling banyak diderita adalah kanker payudara dengan urutan pertama 19,7%. Adapun di Indonesia pada tahun 2020, kanker payudara menempati urutan pertama dengan 65.858 kasus kanker payudara. Adapun permasalahan di Indonesia, menurut Menkes, masalah utama dalam penanggulangan penyakit tidak menular pada umumnya dan kanker pada khususnya adalah besarnya biaya perawatan dan pelayanan yang lama. Hal ini tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi penderita tetapi juga bagi keluarga dan pemerintah. Adapun pencegahannya dengan promosi kesehatan dan deteksi dini. Semakin dini diketahui keberadaan kanker payudara, semakin besar kemungkinan dapat disembuhkan dengan penanganan yang lebih tepat. Cara deteksi dini sadari dengan pemeriksaan payudara sendiri. Tindakan ini sangat penting karena hampir 85% benjolan di payudara ditemukan oleh penderita sendiri. Adapun waktu yang tepat untuk melakukan sadari, yang pertama dilaksanakan sebanyak 1 kali tiap bulan setelah haid terakhir, dan yang kedua dilakukan selama 10 menit per hari. Menurut jurnal penelitian karya Puji Lestari dan Wulansari mengenai pentingnya pemeriksaan payudara sendiri sebagai upaya deteksi dini kanker payudara, menyimpulkan tingkat pengetahuan tentang pemeriksaan payudara sendiri pada peserta pengabdian masyarakat meningkat, yaitu sebelum diberi pendidikan kesehatan dengan pengetahuan kategori sedang sebanyak 25 peserta, dan setelah diberikan pendidikan kesehatan yaitu meningkat menjadi kategori baik dengan 20 peserta.
Alat dan bahan. Baki beserta alasnya, APD, bantal 1 buah, cermin, handuk besar 1 buah, kom yang berisi 2 buah tisu, 1 buah bengkok, bak instrumen yang berisi 1 pasang handscoon. Persiapan lingkungan, menutup jendela, pintu, dan sampiran. Prosedur kerja, membaca basmalah, bismillahirrohmanirrohim, memakai APD, dan mencuci tangan. Mencuci tangan dengan menggunakan teknik 7 langkah. Membantu ibu membuka pakaian atas beserta bra. Ibu, mohon maaf, di sini saya akan membuka baju ibu ya, Bu. Mohon maaf ya, Bu. Pasien berdiri tegak di depan cermin. Ibu, mohon maaf, tegak ya, Bu, badannya. Pandangan ibu lihat ke cermin ya, Bu. Baik Ibu, di sini saya akan mengajarkan Ibu bagaimana cara melakukannya. Di sini saya menggunakan pantum ya, Bu. Nanti Ibu lihat pantum ini ya, Bu. Inspeksi, ajarkan pada klien beberapa posisi dalam pemeriksaan dan dalam setiap posisi kaji hal-hal berikut. Bentuk, apakah terdapat perbedaan bentuk payudara? Di sini tidak ada. Apakah payudara asimetris atau memiliki besar yang sama? Iya. Penampakan payudara rata tanpa terlihat bengkak. Apakah terlihat dimpling atau permukaan tertarik atau cekung? Tidak. Puckering, kerutan seperti kulit jeruk? Tidak juga. Apakah puting susu berubah posisi atau tertarik, terdorong, dan tertarik ke dalam? Tidak. Apakah terdapat kemerahan, ruam, dan pembengkakan? Tidak. Posisi. Posisi kedua lengan lurus ke bawah samping badan. Ibu, mohon maaf, tangannya dilurusin ya, Bu, di samping badan Ibu. Pandangan Ibu ke cermin ya, Bu. Mengangkat kedua tangan ke atas. Ibu, mohon maaf ya, Bu, tangannya diangkat ke atas. Menekan kedua tangan di pinggang untuk pengencangan otot dada. Ibu, mohon maaf, tangannya dikepinggangin ya, Bu, lalu dadanya dibusungkan ya, Bu. Membungkukkan badannya ke depan. Ibu, mohon maaf, membungkuk ya, Bu. Mengangkat tangan kanan ke atas kepala, lalu tangan kiri melakukan penekanan dengan metode vertical strip dari tulang selangka di bagian atas ke bralin di bagian bawah. Kemudian putar dan tekan kuat untuk merasakan benjolan.
lalu ulangi dari bawah ke atas. Lakukan sampai bagian payudara selesai, lalu ganti dengan payudara yang kiri. Baik Ibu, di sini saya akan mempraktikannya ya Bu, menggunakan pantum. Ibu nanti perhatikan ya Bu. Ibu nanti sambil rasakan ya Bu, apakah ada benjolan atau tidak pada payudara Ibu, dan apakah ada rasa nyeri atau tidak ketika ditekan ya Bu. Lalu setelah itu kita tekan lagi ya Bu pada payudara yang sebelahnya, dan rasakan juga apakah ada rasa nyeri atau benjolan atau tidak ya Bu. Letakkan tangan kiri pada ketiak. Menggerakkan jari-jari ke pangkal ketiak dengan menekan sisi luar dari otot pectoralis sambil bertahap. Lalu cek apakah terdapat pembesaran kelenjar getah bening atau lymph nodes atau kekenyalan. Jika ada, berapa diameternya? Konsistensinya apakah keras, lunak, berisi cairan atau mengeras. Lalu lakukan pada ketiak yang kanan. Baik Ibu, saya ajarkan ya Bu. Kita tekan-tekan ketiaknya seperti ini ya Bu. Lalu Ibu rasakan apakah ada benjolan atau tidak. Lalu kita lakukan pada ketiak yang sebelahnya lagi ya Bu. Gunakan kedua tangan, kemudian tekan payudara mulai dari pangkal sampai menuju puting. Lalu cek apakah ada cairan yang keluar dari puting. Ulangi pada payudara yang lain. Baik Ibu, saya ajarkan ya Bu. Jadi begini caranya ya Bu. Kita tekan-tekan sampai puting. Lalu apakah ada cairan atau tidak. Jika ada, kita usap menggunakan tisu. Lalu buang ke bengkok. Lalu kita lakukan pada payudara yang sebelahnya lagi ya Bu. Kita tekan-tekan, lalu kita usap menggunakan tisu. Lalu kita buang ke bengkok. Posisi berbaring. Letakkan sebuah bantal di bawah punggung pada sisi yang akan diperiksa. Membuat jaringan ikat payudara menyebar sehingga dapat membantu pemeriksaan payudara. Ibu, mohon maaf ya Bu, saya mau menaruh bantal di punggung Ibu. Mohon maaf ya Bu. Meletakkan handuk bersih di atas perut Ibu. Ibu, mohon maaf ya Bu, saya mau meletakkan handuk di atas perut Ibu. Letakkan tangan kanan Ibu ke atas kepala. Lakukan palpasi pada payudara kanan Ibu terlebih dahulu. Ibu, mohon maaf ya Bu, nanti tangannya dikeatasin ya Bu. Palpasi payudara menggunakan 3 jari tengah dengan teknik spiral mulai dari sisi dalam payudara melingkar, melebar seperti obat nyamuk. Perhatikan apakah terdapat benjolan atau nyeri. Pemeriksaan inspeksi kembali pada posisi ini. Ibu, mohon maaf ya Bu. Dan mobilitas saat dipalpasi. Apakah tidak bergerak saat dipalpasi atau bergerak bebas, bergerak saat dipalpasi? Sakit tidak Bu? Dan bergerak terbatas, beberapa gerakan saat dipalpasi, lalu ulangi pada payudara yang sebelahnya lagi. Membantu Ibu memasangkan pakaian dan braknya. Ibu, mohon maaf, di sini saya akan memasangkan baju Ibu ya Bu.
Merapikan alat. Melepas handscoon. Mencuci tangan menggunakan teknik 7 langkah. Melepas APD. Melakukan konseling. Baik Ibu, kita sudah selesai melakukan pemeriksaan pada payudara Ibu dan didapatkan hasilnya tidak ada benjolan pada payudara Ibu ya Bu. Dan saya juga sudah mengajarkan pada Ibu bagaimana cara memeriksa payudara sendiri. Ibu bisa melakukannya 1 bulan sekali setelah menstruasi ya Bu. Apakah Ibu paham? Baik Bu, saya sudah paham. Baiklah Bu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Tidak Bu, terima kasih Ibu. Saya izin pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati di jalan ya Bu.